Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Grace di Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Hari ini Kak Grace akan bercerita tentang keajaiban pertolongan Tuhan terhadap umatnya. Kira-kira siapa ya tokoh yang akan Kak Grace ceritakan hari ini? Tugas adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini sampai akhir ya. Kita mau sama-sama buka dari kitab 2 Raja-Raja Pasal 5 ayat 1 sampai 15 melalui video perikop berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dari perikop tadi diceritakan bahwa Naaman mengalami sakit kusta. Sakit ini dianggap najis oleh masyarakat di masa itu. Menderita sakit yang belum ada obatnya pasti menjadi pukulan dan beban tersendiri bagi si penderita dan orang-orang di sekitarnya. Seperti yang terjadi pada saat ini ketika banyak orang terpapar COVID-19.
sehingga mereka harus dikarantina agar penyakit ini tidak menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Banyak orang mengalami kekhawatiran di masa ini karena COVID-19 sendiri belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Bagi Naaman yang merupakan seorang panglima raja, kesembuhan dari sakit kustanya merupakan hal yang sangat penting untuk segera terjadi. Bukan semata-mata karena Bapak Naaman mementingkan dirinya sendiri, melainkan karena dengan cara itulah ia tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai panglima perang dari kerajaan Aram. Ketaatan Naaman mengikuti petunjuk Elisa ternyata tidak hanya membuat Naaman sembuh dari kustanya saja, melainkan juga mengakui kuasa Allah Israel yang sungguh ajaib dalam memberikan pertolongan. Saat kita sakit dan kita beroleh kesembuhan, kita percaya bahwa Tuhan sendiri sumber kesembuhan kita. Tuhan memakai banyak perantara untuk memberikan kesembuhan kita, seperti obat-obat yang kita minum, dokter, perawat yang merawat kita, dan juga keluarga yang senantiasa menemani kita saat kita sakit. Kita percaya di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.